dan selamat siang. Baik, sebelum kita melaksanakan kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita bisa berjalan dengan baik. Langsung saja Ibu pimpin doa. Baik anak-anak, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, kalau kabarnya anak-anak semua baik. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tadi sebelumnya belajar apa, nak? Oh, belajar matematika. Semoga anak-anak semangat terus belajarnya ya. Jangan malas-malasan belajar supaya bisa berprestasi di sekolah seperti itu. Oke? Sebelumnya anak-anak di sini sudah ada yang kenal dari Ibu? Oh, jadi belum ada yang kenal dari Ibu ya? Oke, baik, di sini Ibu akan memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Nuryaningsih. Ibu mahasiswa dari Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Ilmu Pendidikan, prodi Bimbingan dan Konseling. Oke, sampai di sini apa ada yang mau ditanyakan seputar perkenalan dan Ibu? Ya, siapa mau bertanya? Oh ya, silakan ditanyakan. Oh, status Ibu. Status Ibu sekarang masih sebagai mahasiswa dan Ibu masih single atau masih sendiri? Ya. Mungkin itu saja perkenalan dari Ibu. Sekarang kita lanjutkan ke kegiatan kita pada siang hari ini. Dan di dalam kegiatan ini adapun tujuan-tujuan yang harus dicapai, yaitu yang pertama tujuan umum, yang dimana anak-anak sekalian harus dapat memahami tentang stres, gejala-gejala stres, kemudian penyebab stres, serta mampu mengatasi stres yang dihadapi. Dan di sini adapun tujuan khusus, yang dimana yang pertama anak-anak sekalian dapat memahami pengertian stres dan dampaknya. Yang kedua, anak-anak sekalian dapat memahami faktor-faktor penyebab stres. Dan yang ketiga, anak-anak dapat memahami cara mengatasi stres. Dan yang keempat, anak-anak dapat memahami cara mengatasi cemas saat hadapi ujian. Nah, itulah tujuan yang harus kita bisa capai pada kegiatan siang hari ini. Nah, adapun langkah-langkah pada kegiatan kita siang hari ini, yang dimana Ibu akan membagi kalian menjadi 6 kelompok. Kan kalian di ruangan ini ada 30 orang ya. Nah, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 6 kelompok, yang dimana setiap kelompoknya itu ada 5 orang. Nah, jadi nanti kalian duduk berkelompok di, terserah kalian di mana, intinya kalian membentuk kelompok di ruangan ini. Itu menjadi 6 kelompok, terserah kalian mau berkelompok dan siapa. Seperti itu, intinya satu kelompok 5 orang ya. Oke. Nah, nanti setelah kalian sudah berkelompok, Ibu akan menjelaskan materi. Dan di saat Ibu menjelaskan materi, kalau ada yang anak-anak mau tanyakan ke Ibu, silahkan ditanyakan dan angkat tangan. Kalau mau bertanya, silahkan angkat tangan ya. Baik, sudah paham sampai di sini? Oke, baik, sudah paham ya. Dan setelah nanti Ibu memberikan materi di tayangan ini, di InFokus, di PPT, jadi Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak sekalian yang menyangkut tentang materi ini yang akan kita bahas pada siang hari ini. Dalam kegiatan kita itu kita akan laksanakan selama 45 menit, yang dimana itu 1 jam mata pelajaran. Nah, dalam kesepakatan ini semoga waktunya bisa dipergunakan dengan baik, dan semoga semuanya
bisa fokus ke materi yang dibawa ya. Oke, topik yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah tentang stres dan cara mengatasinya ya. Jadi sebelum ibu masuk ke materi, anak-anak sudah siap untuk melaksanakan kegiatan ini kan? Siap menerima materi kan? Oke, siap semua. Oke, baik. Di sini sebelumnya ada yang tahu tidak apa itu stres? Ya, siapa? Oke, Dita. Oh, Dita. Ya, silakan. Apa yang Dita tahu tentang stres? Oh, jadi menurut Dita stres itu bingung, kayak orang gila. Oh, jadi stres menurut Dita dia itu bingung seperti kayak orang gila ya. Agar anak-anak sekalian paham tentang apa itu stres dan bagaimana sih cara mengatasi stres. Nah, baik, kita akan bahas di materi berikut ini, yaitu yang pertama tentang pengertian stres. Menurut Anda sebesar Bahasa Indonesia, ada dua pengertian stres, yaitu yang pertama gangguan atau kekacauan mental dan emosional, dan yang kedua ada tekanan. Jadi stres merupakan suatu respon fisiologi atau perilaku terhadap stresor, hal yang dipandang sebagai menyebabkan cekaman, gangguan keseimbangan atau homeostasis baik internal maupun eksternal. Mengapa stres lebih banyak dialami oleh remaja? Hal ini disebabkan remaja cenderung memperhatikan citra tubuhnya, rentan mengalami peristiwa yang penuh stres, mengalami tekanan dalam penyesuaian diri dalam berinteraksi dengan orang lain. Baik, anak-anak, untuk masalah pengertian stres, apakah semuanya sudah paham? Oke, baik, tidak ada yang ditanyakan ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu faktor-faktor penyebab dan dampak stres. Yaitu ada 3 sumber utama bagi stres, yaitu lingkungan, fisiologis, dan pikiran kita. Jadi biasa itu lingkungan biasa mempengaruhi kita bisa stres, dapat sekali mempengaruhi. Contohnya kebisingan, kan biasa tetangga itu biasa bising, ribut, itu yang bisa membuat pikiran kita itu jadi stres, begitu, jadi bisa stres. Terus biasa itu ada kepadatan. Nah, kepadatan rumah juga itu bisa mengganggu kita, karena kan pasti ribut kan, karena kan padat penduduk seperti itu pasti bisa membuat kita stres. Nah, dan itu pikiran kita, yang dimana pasti kita tuh banyak memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak kita pikirkan, tapi kita pikirkan. Itulah yang membuat kita stres. Pikiran kita itu mana-mana, yang harusnya tidak dipikirkan kita pikirkan. Itu berarti biasa kita membuat diri kita sengaja membuat diri kita supaya stres, seperti itu. Jadi untuk anak-anak sekalian, jadi pikirkan apa yang seharusnya teman-teman pikirkan, jangan terlalu berlebihan untuk memikirkan yang hal-hal tidak penting seperti itu. Oke. Dan di sini ada sejumlah gejala stres yang bisa dideteksi secara mudah, yaitu yang pertama gejala fisiologis. Itu dampaknya itu ke denyut jantung bertambah cepat, terus banyak berkeringat, terutama itu keringat dingin, terus pernafasan terganggu, otot terasa tegang, sering ingin buang air kecil, sulit tidur, dan gangguan lambung. Nah, terus ada gejala psikologis, yang dimana biasa terjadi akibatnya itu, dampaknya itu resah, sering merasa bingung, sulit berkonsentrasi, sulit mengambil keputusan, tidak enak perasaan, dan perasaan itu kewalahan. Terus ada tingkah laku, yang dimana dampaknya akan berbicara cepat sekali, itu ciri-cirinya, dan menggigit kuku, menggoyang-goyangkan kaki, terus tics, gemetaran, berubah nafsu makan. Terus berubah nafsu makan itu maksudnya itu bertambah atau berkurang nafsu makannya, seperti itu. Dan ada beberapa gejala-gejala stres pada remaja, yaitu yang pertama
kehilangan minat dan kegembiraan pada hampir semua aktivitas, dan hal ini hampir terjadi setiap hari. Dan berat badan mengalami penurunan padahal tidak sedang melakukan diet, atau justru mengalami peningkatan berat badan lebih dari 5% dalam 1 bulan, atau mengalami penurunan atau justru peningkatan nafsu makan hampir setiap hari. Kemudian mengalami insomnia atau kesulitan tidur, atau hipersomnia, suka tidur atau lebih banyak tidur hampir setiap hari. Dan mengalami penurunan minat dalam melakukan aktivitas yang terjadi hampir setiap hari, dan kehilangan energi hampir setiap hari. Terus merasa dirinya tidak berharga atau merasa bersalah yang berlebihan, dan kehilangan kemampuan untuk berpikir dan berkonsentrasi, dan munculnya perasaan sedih hampir setiap hari. Terus munculnya pikiran-pikiran tentang kematian, ide bunuh diri yang berulang tanpa rencana, atau adanya usaha percobaan bunuh diri. Nah, jadi dampak akibat stres dibedakan dalam 3 kategori, yaitu dampak fisiologis atau mudah masuk angin, kram, mudah pening-pening, hipertensi. Kemudian dampak psikologis, keletihan, emosi, jenuh, menurunnya kompeten, dan merasa sukses. Dan dampak perilaku itu prestasi belajar menurun, sering terjadi tingkah laku yang tidak diterima oleh masyarakat. Baik, sampai di sini apakah ada yang mau dipertanyakan? Oke, baik, tidak ada yang mau bertanya. Ibu rasa paham sampai di materi ini, kalian paham ya di slide ini. Oke, kita lanjut ke bagaimana cara menangani stres, yaitu strategi pencegahannya. Untuk mencegah mengalami stres setidaknya ada 3 lapis, yaitu yang pertama, lapis pertama ada primary prevention, dengan cara merubah cara kita melakukan sesuatu. Untuk keperluan ini kita perlu memiliki skills yang relevan, misalnya skill mengatur waktu, skill menyalurkan, skill mendelegasikan, skill mengorganisasikan, menata, dan seterusnya. Lalu lapis kedua, atau secondary prevention, yaitu strateginya kita menyiapkan diri menghadapi stresor dengan cara exercise, diet, rekreasi, istirahat, dan seterusnya. Dan lapis ketiga yaitu tertiary prevention, strateginya kita menangani dampak stres yang terlanjur ada, kalau diperlukan meminta bantuan jaringan sportif, social network, ataupun bantuan profesional. Terus cara menangani stres yaitu dengan study skill, tempo, time management. Terus jadi kita itu di sini harus bisa manajemen waktu. Jadi segala kayak anak-anak sekalian ya, kegiatannya ini padat. Anak-anak pusing kan, harus apa ya? Harus mengikuti semua kegiatan ini. Akhirnya anak-anak pusing, capek apa segala macam. Jadi anak-anak itu harus bisa memanajemen waktu, harus dimanajemen. Oh, jam sekian saya harus ikut kegiatan ini, jam sekian saya pulang, jam sekian saya harus mandi, harus apa, istirahat, habis itu saya pergi lagi. Jadi anak-anak sudah manajemen, memang sudah diatur waktu-waktunya, jadi biar tidak stres seperti itu. Terus ada rehat, rest, istirahat. Nah, ini yang seperti ibu bilang, itu anak-anak itu harus istirahat yang cukup. Seperti yang tadi ibu bilang kan, habis itu kegiatan kita harus usahakan bisa istirahat, karena badan kita juga kan capek, kita butuh istirahat supaya untuk kegiatan selanjutnya kita bisa fit, seperti itu. Terus ada eating and exercise, atau makan dan olahraga kebugaran. Jadi anak-anak kalau ada kegiatan jangan lupa makan. Intinya tuh anak-anak sudah tidak nafsu makan lah, dan tidak mau olahraga kebugaran. Jadi harus anak-anak itu harus olahraga, harus makan yang teratur, olahraga yang teratur, supaya kita tidak stres, kita sehat juga, kan begitu. Terus ada self style, percakapan kalbu, yang dimana jika anak-anak mempunyai masalah, setidaknya anak-anak itu cari teman, begitu maksud ibu. Salah tadi. Jadi maksud ibu tadi yang percakapan kalbu itu
teman-teman usahakan bisa mencari teman untuk bercerita apa yang teman-teman hadapi, kayak sharing begitulah, supaya tidak dipendam sendiri, tidak stres sendiri, seperti itu. Yang terakhir, social support atau jaringan pendukung. Jadi di sini anak-anak sekalian itu perlu sekali jaringan pendukung. Contohnya bukan jaringan internet gitu, bukan. Jadi jaringan pendukung itu seperti jaringan kayak dukungan dari keluarga, dukungan dari teman, sahabat, atau lingkungan sekitar. Kan pasti anak-anak perlu jaringan pendukung toh, semangat begitu. Itu maksudnya dari jaringan pendukung agar anak-anak sekalian itu tidak stres. Kenapa ya keluarga saya tidak mendukung saya? Kenapa ya teman saya seperti ini, lingkungan saya seperti ini? Jadi anak-anak itu perlu sekali jaringan pendukung supaya anak-anak tidak mudah stres. Oke, sampai di sini sudah paham bagaimana itu cara menangani stres. Oke, baik, sudah paham semua ya? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu bagaimana sih cara menangani cemas hadapi ujian gitu. Nah, yang pertama, cemas hadapi ujian adalah respon kita atas situasi ujian, respon yang kita peroleh dan ulangi sejak kecil, yang seperti juga semua hasil perolehan belajar lainnya. Respon tersebut bisa diubah. Kemudian cara mengatasi kecemasan ujian yaitu dengan biasakan diri dengan situasi ujian, kendalikan emosi, pikiran, dan tindakan, persiapkan fisik, pelajari skill relaksasi yang amat menolong segera. Nah, baik, tadi materi terakhir, slide terakhir. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nadanya terlalu. Jadi tidak ada yang bertanya. Sudah paham semua ya tentang materi yang tadi kita bahas? Ya, alhamdulillah kalau anak-anak sekalian paham dengan materi yang Ibu bawakan pada siang hari ini. Karena anak-anak sudah paham dengan materi yang disampaikan tadi, Ibu mau meminta kesimpulan dari setiap kelompok. Jadi setiap kelompok itu menyimpulkan hasil kegiatan kita pada siang hari ini. Kelompok 1, coba simpulkan hasil kegiatan kita pada siang hari ini. Yo, siapa yang mau menyimpulkan? Jangan tunjuk-tunjuk. Ya, Elma. Oke. Apa? Terus? Oke, bagus ya. Terus kelompok berapa lagi? Oke, Ibu mau kelompok 2. Jadi kelompok 2 siapa yang mau menyimpulkan hasil kegiatan kita pada siang hari ini? Oke, Husna. Ya, silahkan. Terus? Sudah, cuma itu kesimpulannya? Oh iya. Terus sekarang kelompok 3, coba simpulkan kegiatan kita pada siang hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Laki-laki dong. Masa dari tadi perempuan terus? Masa laki-laki sama perempuan? Nggak apa-apa kok, cuma teman-teman kita, teman-teman sekelas, dan cuma ada Ibu. Masa malu? Udah dong laki-laki, jangan mau dikalah sama perempuan. Oh iya, Iksan. Ya, Iksan silakan simpulkan kegiatan kita pada siang hari ini. Terus? Ya. Oh ya, kelompok sudah selesai. Oh ya, sudah. Maaf ya, kirain. Terus selanjutnya kelompok 4. Silakan simpulkan. Jadi bisa
mengurangi stres supaya tidak stres lagi. Ya, ya bagus. Oke baik, sekarang kelompok 5 ya. Oke, silakan kelompok 5 simpulkan, silakan disimpulkan kegiatan kita pada siang hari ini. Oke, kelompok 6. Oke, bagus. Nah, jadi dari setiap kelompok sudah menyimpulkan ya kegiatan kita pada hari ini. Alhamdulillah simpulannya bagus-bagus semua. Ya, rata-rata semuanya dapat mengetahui apa sih itu stres dan bagaimana sih cara mengatasinya. Seperti itu. Oke. Dan apa yang tadi Ibu dengar juga, jadi kita tidak perlu memikirkan bagaimana itu tidak perlu lagi memikirkan hal yang tidak perlu dipikirkan dan tahu dampaknya kemana toh. Ya baik. Nah, di sini Ibu mau meminta kepada anak-anak sekalian untuk mengungkapkan manfaat dari kegiatan ini. Oke. Bukan berkelompok. Ini saja, siapa yang mau mengungkapkan manfaat dari kegiatan ini? Siapa yang mau? Oke, baik, silakan. Oke, bagus. Ada lagi yang mau mengungkapkan manfaat dari kegiatan kita? Sudah tidak ada ya. Jadi sudah tidak ada yang mau mengungkapkan manfaat dari kegiatan ini. Semoga dari materi yang Ibu sampaikan pada siang hari ini, anak-anak tidak mudah stres-stres lagi ya. Apalagi sekarang kan anak-anak sudah kelas 12 kan, pasti banyak yang dipikirkan, mau kuliah di mana, terus ujiannya seperti apa, pasti banyak lah yang dipikirkan kan. Jadi jangan stres, tidur yang cukup, terus makan, istirahat yang cukup, olahraga gitu, supaya kita itu tidak gampang stres. Stres itu tidak ada untungnya, kita sendiri yang terbebani, kita sendiri yang bingung toh, kita sendiri yang rasakan, bukan orang lain. Jadi Ibu harap kendalikan diri kita seperti itu, jangan sampai bisa stres seperti itu, karena imbasnya ke kita sendiri yang rasakan seperti itu. Oke? Sebelum Ibu mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, Ibu akan kasih tugas kepada kalian sesuai dengan yang tadi Ibu jelaskan di awal. Kan Ibu kasih tugas, jadi sekarang tugasnya akan Ibu bagi. Ini Ibu kasih kepada kalian, dan untuk ketua kelasnya Ibu minta tolong ya, nanti dikumpulkan lembar jawaban atau hasil jawaban dari teman-temannya ya, dan bisa diantar ke ruangannya Ibu ya. Ibu bagikan ya. Oh ya, kalau bisa selesaikan hari ini ya, supaya Ibu bisa tindak lanjuti, dan kemungkinan minggu depan kita akan melaksanakan kegiatan lagi seperti itu. Oke, supaya bisa Ibu tindak lanjuti sampai di mana anak-anak mengerti toh. Oke, baik, Ibu bagi ya. Jadi semuanya sudah pegang ya soal yang Ibu
dahulu supaya kita selalu di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan. Oke, jadi langsung saja marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.